Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Abu Habibi Usman. Channel saya ini berisikan tentang aktivitas sebagai IT support, unboxing barang belanjaan kantor, punya titipan orang atau punya pribadi. Lalu ada juga tutorial IT dan yang terakhir motovlog, berbagi cerita. Oke teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam kondisi sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah mampir di video saya dan yang telah subscribe channel ini. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah memudahkan urusannya dan melancarkan rezeki teman-teman hari ini. Amin. Baik teman-teman, hari ini seperti biasa sambil menikmati perjalanan menuju kantor, saya akan berbagi cerita kembali. Dan sebelum kita masuk ke berbagi cerita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan kita agar kita sampai ke tujuan dengan selamat dan tetap terjaga semangat kerjanya. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, kemarin saya sudah berbagi cerita tentang manfaat HP dan skill untuk menghasilkan tambahan penghasilan. Buat teman-teman yang belum nonton video, teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas. Oke, hari ini saya akan berbagi cerita dengan tema jangan menjadi penonton saja, jadilah pemain di YouTube. Tema ini saya share di berbagai cerita agar teman-teman juga bisa menjadi pemain dan tidak selalu menjadi penonton saja di YouTube. Oh iya, sebelum lanjut berbagi cerita, saya mau jelasin dulu nih. Pemain di sini adalah yang punya channel YouTube ya, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata YouTuber. Oke, kita lanjut ya ke berbagi cerita. Nah, ini menurut pendapat pribadi saya, menjadi pemain di YouTube itu sangat menggiurkan. Apalagi jika teman-teman mempunyai skill dalam mengolah kata untuk dijadikan narasi atau naskah. Lalu ditambah dengan teman-teman itu kalau punya skill edit video, foto yang bagus lah ya. Dan yang terakhirnya, ini voice itu pengisi suara ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah mempunyai voice yang bagus, yang punya ciri khas, nah itu saya jamin teman-teman tinggal ibadah aja lah di dunia ini. Karena apa? Karena dengan 3 skill ini yang bisa membuat video, terus membuat kata-kata, lalu edit video dan foto yang menurut teman-teman itu udah benar-benar jago lah. Lalu teman-teman juga punya suara yang punya ciri khasnya masing-masing dan bisa dapat feel sama penontonnya. Itu saya pastikan ya, satu video teman-teman kalau diupload ke YouTube atau ke sosmed media lainnya ya, itu view-nya tuh pasti akan banyak, pasti akan dicari-cari dan akan ditunggu-tunggu oleh penonton di channel teman-teman atau di sosial media teman-teman. Dan terus terang aja ya, banyak channel-channel yang bekerja satu orang sendirian itu benar-benar mempunyai 3 skill itu ya teman-teman. Jadi dengan skill yang mereka itu, dengan skill yang 3 itu mereka tuh tinggal ya kerjanya sih mungkin kerja YouTuber juga dia, atau kerjanya ya hanya buat video konten-konten seperti itu, lalu tinggal diupload ke sosial media dan lain-lainnya. Nah, ini contoh salah satu YouTuber yang pernah saya sering saya tonton lah ya. Jadi saya juga jadi penonton juga ya, selain menjadi pemain saya juga jadi penonton di YouTube. Nah, karena kita juga kan harus melihat caranya gimana sih biar video itu menarik dan video itu banyak yang nonton itu seperti apa. Jadi kita juga harus banyak belajar dari mereka-mereka yang benar-benar sudah mumpuni, itu menurut saya pribadi. Nah, ini saya ambil contoh saja ya, satu pemain YouTuber yang mungkin menurut saya itu dia kerja sendiri, yaitu seperti konten alur cerita film. Nah, di sini dari alur cerita film teman-teman itu nggak usah nyari konten-konten
buat konten lah, lalu buat syuting dulu lah, terus harus beli perangkat lah, harus beli kamera digital yang bagus agar gambarnya bagus, lalu harus beli mikrofon yang bagus biar suaranya bagus juga. Nah, ini hanya dengan konten movie atau film yang pernah kita tonton atau yang belum kita pernah tonton, itu kita ringkas, kita padatkan, kita rangkum, kita buat sinopsisnya, lalu kita buat alur ceritanya dengan kata-kata yang bagus, kita tambahin kata-kata narasi yang bagus sesuai dengan ceritanya, dan kita bisa ngambil hikmahnya juga dari film itu. Mereka tuh jadi bisa membuat video itu benar-benar menarik. Dari awalnya film itu mungkin biasa aja ya, tapi kalau diceritain sama dia itu sangat-sangat bagus ya. Jadi kita bisa tahu tanpa kita harus nonton secara utuh filmnya selama 2 jam atau 1,5 jam. Nah, ini contoh channel yang sering saya tonton. Itu yang pertama tuh Abe Saputra. Nah, ini alur cerita film dari Abe Saputra itu menurut saya channel yang paling bagus ya, karena dengan kata-katanya itu bisa menyentuh hati, lalu penempatan kata-katanya itu cukup cakep lah. Lalu ada yang kedua itu IQ7. Nah, ini dia uniknya di IQ7 ini, dia punya ciri khas cara bicaranya, cara voice-nya itu sangat berbeda sama channel-channel lainnya. Lebih bersahabat lah, lalu lebih kocak aja. Nah, itu dia di IQ7 ya. Lalu yang ketiga ada Sako Hayang. Nah, ini juga contoh ciri khas dari voice-nya itu berbeda dengan channel-channel yang lain. Lalu yang keempatnya yang sering saya tonton juga ada Album Film. Nah, ini dia orang Jawa, jadinya dia lebih alur cerita filmnya itu lebih ke bahasa-bahasa keseharian Jawa ya, jadinya dia punya ciri khas masing-masing. Nah, itu dari keempat itu yang sering saya tonton di channel Alur Cerita Film. Dan masih banyak lagi ya teman-teman konten-konten yang bisa kita ambil contoh dan kita bisa pelajari, lalu kita bisa buat sesuai dengan keinginan kita ya. Dan itu dari mereka itu menurut saya ya, itu dia bekerja sendiri ya, tidak ada tim. Dan itu mereka mempunyai 3 skill yang saya sebutkan tadi. Pintar buat kata-kata, lalu edit videonya itu sangat mumpuni ya. Jadi semua tek-tek dari video film-film, movie itu bisa diambil sesuai dengan naskah dari mereka yang buat ya. Padahal kalau saya sendiri aja belum bisa ya buat ngetek-tek pas-pasin itu gimana. Jadi dari durasi film yang 1 jam 2 jam itu bisa jadi 30 menit atau 15 menit ya. Dan kita udah bisa ngambil ceritanya seperti ini gitu teman-teman. Lalu voice-nya yang tadi saya bilang ya, voice-nya itu menjadi ciri khas dari channelnya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita dengar ciri khas contoh Abe Saputra dari movie storyline, nah itu udah kata-kata dari Abe Saputra. Kalau IQ7 itu yang saya ingat itu tiba-tiba, nah itu dia kata-katanya yang ciri khasnya di IQ7. Nah, kalau di album film itu biasanya dimulai dari caklur, bagaimana kabarnya dulur-dulur. Nah, itu dari ciri khas dari album film ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mempelajari semuanya itu, jadi biar teman-teman tuh bisa dapet feel-nya. Nah, itu saya yang saya pelajari ya teman-teman. Dan kalau kita bisa lihat ya, kalau kita teman-teman mau lihat penghasilan dari teman-teman yang kita sebutkan tadi yang alur cerita film itu, kalau kita cek di website Social Blade itu angkanya fantastis ya. Itu angka terkecilnya itu 2-3 digit angka terkecilnya teman-teman. Jadi ya per bulan ya teman-teman bisa tahu sendirilah berapa hasilnya. Nah, itu mungkin penghasilan tambahan atau penghasilan utama ya. Jadi kalau misalkan penghasilan tambahannya sangat luar biasa ya teman-teman, Masya Allah, sangat ya tinggal ibadah aja lah saya bilang, tinggal berbagi aja rezekinya ke yatim piatu, anak fakir miskin, lalu ke janda-janda, lalu ke kita bisa buat banyak lah, itu tinggal ibadah aja. Nah, kalau saya pribadi, nah ini channel saya belum segede itu ya teman-teman, mungkin belum waktunya atau mungkin belum menemukan
feel yang tepat untuk saya kembangkan channel saya. Tapi semoga dengan waktu yang kita berjalan, insya Allah pasti kita bisa sama-sama sukses teman-teman. Nah dari situ teman-teman, jika ada waktu dan niat teman-teman mau menghasilkan tambahan, teman-teman bisa asah tuh 3 skill yang saya kasih tahu tadi. Pertama kata-kata, narasi ya, lalu edit video, foto, lalu teman-teman bisa juga mengasah voice biar teman-teman itu ada ciri khas dari suara teman-teman di channel teman-teman. Dan saya sarankan tuh jangan takut gagal, lalu video hasilnya jelek jadi baper, lalu siapa sih yang menonton ya, channel kita udah jelek hasilnya, nggak ada yang nonton. Nah itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena saya juga pribadi, channel saya walaupun saya nggak ada yang nonton, sedikit yang nonton, tapi saya tetap upload aja lah. Suatu saat pasti akan video saya akan mungkin banyak yang mencari atau banyak yang nunggu lah, seperti itu ya teman-teman. Itu dari kita harus punya keyakinan ya. Nah langkah awal jika teman-teman ingin menjadi pemain YouTuber, nah ini tentuin dulu nih teman-teman mau buat channel apa. Nah, saran saya itu teman-teman harus sesuai dengan hobi passion teman-teman, lalu sesuai dengan selera teman-teman. Karena kalau jika teman-teman itu membuat sesuatu sesuai dengan hobinya, passionnya, atau kesenangannya, pasti teman-teman akan terus-menerus untuk menghasilkan konten atau membuat video terus. Seperti saya, contohnya saya emang passionnya ya berbagi cerita, lalu tutorial IT, lalu aktivitas IT support, karena ya pekerjaan saya seperti itu. Jadi saya bisa terus-menerus upload video. Tapi nah itu dia teman-teman. Nah teman-teman jika misalkan ingin belajar lebih dalam lagi, nah teman-teman bisa privat ke saya, kita sama-sama belajar. Nanti saya cantumkan nomor WA saya di deskripsi biar kita bisa komunikasi lebih intens, lalu kita bisa sharing-sharing lah teman-teman. Baiklah teman-teman, karena sudah memasuki kawasan industri Sentul dan sebentar lagi saya sampai kantor, segitu saja berbagi cerita pada hari ini. Dan ini baru awal dari tema jangan menjadi penonton saja, jadilah pemain di YouTube. Karena saya akan berbagi cerita lagi nih, nanti temanya nggak jauh-jauh beda sama video yang ini. Jadi masih ada tips-tipsnya dan bagaimana sih caranya, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, saya pamit undur diri. Kita lanjut di video selanjutnya di berbagai cerita. Jika ada kata-kata yang membuat teman-teman tersinggung, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.